Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Pesantren Negeri 1 Wonogiri, Ibu Sri Mulyati SPDN 7. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite Sekolah Pesantren Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Serta yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, juga anak-anak sekalian yang kami banggakan dan kami sukai. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, tanggal 27 Agustus 2022. Kita masih diberi sehat sempat, kesehatan, sehingga bisa bertemu berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa kelas 9 yang pada kali ini menyampaikan tema mengenai ujian sekolah dan kriteria kelulusan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan susunan acara sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan atau pengantar dari kepala sekolah, yang ketiga sosialisasi program sekolah, yakni dengan materi ujian sekolah dan kriteria kelulusan, kemudian tanggapan umum dari komite sekolah, tanya jawab, lain-lain dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni pengantar atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Oleh karena itu kepada yang dihormati Ibu Sri Mulyati SPDN 7 kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite, yang saya hormati pula Ibu Bapak orang tua siswa anak-anak kami kelas 9, yang saya hormati pula Ibu Bapak guru yang mendampingi kegiatan ini. Tak lupa anak-anak tuh sudah sampai. Marilah kita selalu lanjutkan puji syukur dan Allah dengan segala nikmat-nikmatnya, dengan segala berkatnya. Di siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak dan mohon izin dan ada sedang berdoa.
Ibu Bapak melanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon izin saya perkenalkan terlebih dahulu untuk Ibu Bapak komite yang mendampingi penjelasan dan kami sebagai mediator ini. Yang pertama Bapak Agus Agus yang ini dan ini bersebelahan dengan sekolah kita. Kemudian Bapak Pranata, Ibu Trinya di kelas 7, kemudian Ibu Dr. Indrawati, putrinya di kelas 8, dan Pak Tato Imawan ini alumnus SMK 1 Wonogiri. Yang satu mohon izin Pak Pranoto ini saat ini baru ada kegiatan bersama dengan keluarga. Jadi Ibu Bapak dari semula pengurus komite ada 15, kemudian pada periode ini kami rampingkan 5 anggota, Ibu Bapak yang bisa mendampingi kami semua. Saya sebutkan kami karena pulau penjenengan ini bersama-sama penjenengan menitipkan putranya di sekolah ini, kami yang memberikan pendidikan selama di sekolah ini. Ibu Bapak meskipun penjenengan sudah menitipkan putra putrinya hampir 3 tahun ini, 3 tahun jalan ini, tetapi baru kali ini kita bisa dipertemukan dalam suasana yang sangat menyenangkan di siang hari ini. Ini maraton Ibu Bapak, kita maraton dari tadi kelas 7 itu jam 8 selesai, lanjut kelas 7, kelas 8, terus kelas 9 ini yang terakhir. Dan sekali lagi mungkin Ibu Bapak yang hadir di sini ada yang merasa itu kelasku dulu ya, karena kita lihat ternyata Ibu Bapak juga banyak yang alumnus Pak Pran, alumnus di sekolah kita tercinta ini. Ibu Bapak yang terhormati, 3 tahun sebenarnya juga mungkin sudah mengenal suara saya di saat sosialisasi program sekolah di saat pandemi. Nah, ini baru kita bertemu. Pasukan kita, maksud saya Ibu Bapak guru bersama karyawan ada 77, 56 Ibu Bapak guru dan sekitar 16 itu karyawan. Yang sudah dapat saya katakan hampir sepertiga nanti di tahun 23, 24 itu purna. Jadi Ibu Bapak guru penjenengan dulu sudah juga banyak yang pensiun. Ibu Bapak. Kemudian untuk rombel di sekolah ini ada 30 dari kelas 7, 8, 9 masing-masing 10. Jumlah siswa 900, pas 900 dari kelas 7 sampai kelas 9. Fasilitas yang ada, setiap kelas sudah terfasilitasi 90% AC. Tapi yang sangat umum untuk saat ini tidak diizinkan untuk dihidupkan. AC tidak dihidupkan. Nah, Ibu Bapak mohon izin kalau nanti ada laporan putra putrinya sekelasnya ada AC tapi tidak boleh dipakai, karena kami memaksimalkan dana yang ada Ibu Bapak. Satu-satunya dana yang ada adalah dana BOS, baik itu reguler maupun BOSDA. Kalau hitung-hitung kalau AC digunakan itu kami harus menyediakan dana 25 sampai 30 juta per bulan. Dengan demikian kalau kita menggunakan fasilitas itu tentu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami laksanakan. Kami lebih memprioritaskan kegiatan kesiswaan. Namun beberapa kegiatan kesiswaan yang sudah kita laksanakan itu juga tidak maksimal dalam hal pendanaan, karena memang banyaknya juga sekolah kita ini untuk ditujukan kalau misalnya ada lomba yang dari tingkat provinsi yang tidak dilaksanakan kompetisi, itu pasti yang ditunjuk adalah SMP 1 Wonogiri.
termasuk kegiatan lomba tingkat pramuka. Ini sebenarnya merupakan agenda yang sangat bergengsi bagi anak-anak pramuka, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, tahun ini pas tahun pelaksanaan, ada jambore nasional dan ada lomba tingkat. Dan akhirnya kemarin SSPCQ baik, meskipun tidak boleh sebenarnya dengan cara seperti itu, karena melalui proses harusnya dari tingkat yang paling bawah sampai di tingkat kabupaten. Nah, ini mohon izin Ibu Bapak putra putrinya yang terpilih sebagai tim regu untuk mewakili Kabupaten Wonogiri ke tingkat provinsi. Meskipun itu sudah di kelas 9, tetapi mohon izin ya, untuk diizinkan ya, karena ini sudah regu ini sudah tidak bisa tergantikan. Dan Ibu Bapak, meskipun dengan pendanaan yang saya sampaikan tadi satu-satunya bos, tetapi sekolah kita tetap terdepan dalam prestasi baik akademis maupun non-akademis. Terbukti di tahun kemarin Dinas Pendidikan memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang berprestasi di bidang akademis. Kita masuk, kemudian banyaknya kegiatan yang diikuti, sekolah kita pun juga paling banyak mengikuti peserta dan mendapatkan kejuaraan. Sebagai contoh yang bahasa ibu itu ada 8 peserta seleksi dari tingkat kabupaten masuk ke tingkat provinsi. 7 diantaranya, jadi dari 8 itu 7 peserta dari sekolah kita. Hanya 1 yang tercecer tidak juara 1, meskipun di tingkat provinsi kita belum mendapatkan kejuaraan. Begitu ya Ibu Bapak untuk prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita. Kemudian Ibu Bapak masih ada sisa waktu, meskipun tinggal 2 semester ya, putra putri penjenengan di sekolah ini tinggal semester 5 dan semester 6. Kalau dulu Bapak Ibu itu untuk mempersiapkan putra putrinya masuk ujian nasional sampai berbagai macam cara agar nilai ujian nasionalnya baik untuk mendaftarkan ke sekolah berikutnya. Tetapi sekarang tidak, Ibu Bapak. Selain prestasi ujian, nilai ujian yang diperoleh dari rata-rata nilai raport semester 1-2 itu posisi kelas 7, 3-4 kelas 8, 5 itu kelas 9 di semester niki itu rata-rata. Ditambah dengan nilai ujian, nanti akan disampaikan bagaimana tentang pengolahan nilai ujian dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Suryono. Nah, Ibu Bapak, meskipun sudah kita lewati 4 semester, masih ada 1 semester, monggo yang 1 semester ini kita ikuti tahapannya, mulai dari ulangannya, ulangan harian, nilai tugas, kemudian nanti di minggu depan itu ada PTS, itu monggo dimotivasi agar nilainya tetap bisa maksimal. Apalagi yang ngersake mau melanjutkan ke sekolah tertentu, penjenengan buka-buka rata-rata nilai 4 mapel, IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Biasanya ini yang dipakai. Monggo Bapak di depan nanti ada begitu. Masih ada 1 semester, kurang kok sitik gitu ya, bisa ditutup di semester ini. Dan Ibu Bapak, selain nilai akademis, nilai non akademis
Berbahagialah ibu bapak putra putrinya yang sudah menabung prestasi, lomba-lomba, juara kabupaten, juara kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi nasional. Kalau nasional itu begitu masuk nasional ke sekolah manapun langsung bisa diterima. Ini mohon doanya Ananda Rafael dari kelas 9 itu saat ini 2 hari ke depan akan juga mengikuti kegiatan lomba sejenis KSN bahasa Inggris di Surabaya. Mohon doanya bisa sampai nasional. Kemudian ada putri kita yang saat ini juga baru mengikuti kegiatan kejurnas tenis lapangan. Mudah-mudahan juga bisa berprestasi di tingkat nasional. Ini bagi putra putri penjenengan yang sudah punya prestasi, ini sudah untuk nyicil ayam, nyicil ayam untuk bisa dijadikan sebagai modal mendaftarkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bagi yang belum, masih ada. Di bulan September ini ada kompetisi festival kerawitan, kemudian lukis wayang, tatak sungging, yang baru saja kemarin apa Pak Sri? Reportase ya Pak? Reportase gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan reportase baru saja jalan, mudah-mudahan bisa juga masuk di antara putra putri penjenengan. Intinya Ibu Bapak, monggo masih ada waktu Ibu Bapak untuk memotivasi putra putrinya untuk berprestasi di bidang akademis dan non akademis. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah membantu kami dalam mengupayakan anak-anak berprestasi. Contohnya yang FLS 2N kemarin, tanpa bantuan penjenengan ya mungkin tidak bisa juara 2. Meskipun juara 2 itu juga sudah luar biasa di tingkat kabupaten. Kita sebenarnya punya mimpi di juara 1, tapi untuk mencapai ke sana itu ternyata memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, yang tidak sedikit. Sementara kami jujur saja dengan dana pos yang ada tidak mungkin kita bisa mendanai sekian banyaknya, jadi pangapunten FLS 2N karena ini yang pada saat ini posisi putra putrinya mengikuti kegiatan ini, kegiatan FLS 2N yang khususnya tari. Sebenarnya secara materi kita bisa, tetapi daya dukung yang kurang, Jadi ini kami mengatur apa adanya, kami berusaha memaksimalkan seluruh dana yang ada khusus untuk kegiatan anak-anak kita. Saya kira itu Ibu Bapak, terima kasih sekali atas segala perhatian dan kehadirannya. Meskipun kita Ibu Bapak tinggal sejenak, tapi ada gereneng-gereneng. Anak-anak kelas 9 itu boten untuk pengalaman topo-topo lebu kemah nggih boten, otek kelas nggih boten gitu. Ya karena kondisi ya Ibu Bapak, karena putra-putra penjenengan itu kan masuk baru bisa merasakan bangku dan kursi di kelas itu baru 2 bulan jalan ini, Juli dan Agustus ini, yang 100% masuk, 100% waktu. Sebelumnya kan ya masih oglangan ya bahasanya begitu, jadi belum bisa maksimal. Jadi ini kita adakan silaturahmi ini untuk saling berbagi. Begitu Ibu Bapak, terima kasih. Apabila ada kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kata tidak taufik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami demikian tadi sambutan sekaligus beberapa informasi
keadaan anak-anak kita yang di beberapanya ada yang sudah memperoleh prestasi juara, dan mudah-mudahan ini selalu berkembang, bertambah dan meningkat, karena meskipun situasi pandemi tapi ternyata prestasi dari anak-anak ini selalu juga ada walaupun ditempuh secara daring, termasuk dengan keterbatasan biaya yang ada, tapi ternyata anak-anak dari Kesatuan Negeri tetap menjanjikan. Bapak Ibu yang hormati, acara selanjutnya yakni sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa kelas 9, yakni mengenai ujian sekolah dan kriteria kelulusan yang akan disampaikan oleh Bapak Sulianas PD. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan waktu secukupnya. Terima kasih. Monggo Pak Sulianas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Kesatuan Negeri, Ibu Sri Nuryati SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Komite Sekolah SMA Negeri Kesatuan Negeri, yang alhamdulillah beliau dari pagi tadi Bapak Ibu jam 8 sudah berkenan lenggah di ruangan Bangsal ini sampai dengan selesainya acara nanti. Ada Pak Leonardo, ada Pak Pranata, Ibu Dr. Indrawati, dan ada Pak Totok. Alhamdulillah. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang sudah berkenan menunggu juga kegiatan ini sampai selesai, dan yang utama Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Mengawali kegiatan kita di siang hari ini, jangan lupa senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang telah kita terima. Dengan penuh harap mudah-mudahan kesehatan, keserian, kebahagiaan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya motornya agak cepat karena ini sudah agak siang, jadi biasanya fokusnya itu sudah agak berkurang. Apalagi cuaca terik matahari, LCD dalam suasana yang terbuka sehingga barangkali tulisan tidak bisa terbaca. Kebat lipat dalam melimpat rapat amat ya. Saya yakin panjenengan kalau penyanyi masih 100% full. Yang di depan ini sudah tinggal 25% lagi karena beliau sudah dari pagi tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita fokus saja karena pembicaraan kita ini khusus untuk yang kelas 9 gitu ya. Yang tadi pagi kelas 7 dimulai jam 8 sampai jam 9, melonjak sampai 9.20. Yang kemudian kelas 8 itu mulai dari jam 10 sampai jam 11, melonjak juga sampai jam 11.25. Nah ini tadi mestinya kita 11.30 nanti sampai 12.30. Yang penting tadi dari pembawa acara secukupnya gitu nih. Jadi yang mudah-mudahan acara kita cukup untuk hari ini. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, selamat datang di forum ini, karena di Bangsal ini mungkin panjenengan yang lenggah di sini sudah mengenang kembali dulu panjenengan pernah bersekolah di sini ya, alhamdulillah ketemu di sini kembali, tetapi dengan guru-guru yang lebih muda, karena penjenengan sekarang yang sudah senior-senior kami yang dulunya mengenyam pendidikan di sini, karena memang kalau boleh saya matur, jadi visi SMP Negeri 1 Wonogiri itu kan terbentuknya generasi CPB, calon pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan cerdas. CPB itu begitu kami tanamkan sejak dulu, apalagi pada masa-masa RSBI, kemudian dilanjutkan dengan sekolah rujukan calon pemimpin bangsa. Memang SMP Negeri 1 Wonogiri sudah berhasil menelurkan putra-putrinya, siswa-siswinya yang sekarang berada di pucuk-pucuk pimpinan di ya tidak hanya di lokal daerah Bapak Ibu, bahkan tingkat nasional. Alhamdulillah besok hari Jumat akan hadir di Bangsal ini juga Direktur LPS Pak Madiono ya Bu Dani ya, yang beliau akan berkenan untuk memberikan bantuan beasiswa 50 siswa SMP Negeri 1 Wonogiri, dan masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp1.500.000. Jadi ya lumayan besar, berarti nanti sekitar 75 juta akan digelontorkan, dan itu sudah tahun yang ketiga LPS, karena Pak Madiono ini beliau alumni SMP sini juga, termasuk juga nanti beliau akan hadir juga di SMA Negeri 3 Solo karena beliau alumni dari sana juga. Tapi setidaknya alhamdulillah itu akan mampu memberikan semangat motivasi kepada adik-adik kelasnya yang sekarang masih mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Wonogiri.
Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, kalau kita cermati di sini kaitannya dengan terbentuknya generasi emas CPB calon pemimpin bangsa. Itu ada dua hal, ada dua kriteria, yaitu karakter kuat dan cerdas. Kalau karakter kuat itu kaitannya dengan SQ dan EQ, spiritual quotient dan emotional quotient-nya. Sedangkan cerdasnya di IQ-nya, inteligensi quotient. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak mengesampingkan bahwa tidak hanya prestasi akademik yang dipentingkan di SMA Negeri 1 Wonogiri ini, tetapi selain itu juga dari sisi SQ dan EQ-nya kita utamakan. Barangkali Bapak Ibu kalau panjenengan mengenal istilah tadi ya, dari kelas 8 dari jam 8 sampai jam 9 itu bagi anak-anak orang tua kelas 7 mereka dikenalkan dengan kurikulum merdeka, dengan P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu apakah sebelum adanya kurikulum merdeka, kurikulum 2013 tidak mengembangkan profil pelajar Pancasila? Tidak. P5 itu sudah ada. Profil pelajar Pancasila itu dari dulu kita saat mengenyam pendidikan kurikulum sekolah selalu ada. Hanya ini lebih dikuatkan kembali. Karena apa? Kalau kita analisis, kan terjadi 2 tahun yang lalu dengan adanya pandemi COVID-19 nih Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan masih yang utang, putra putri panjenengan yang saat ini berada di kelas 9, kira-kira jujur 2 tahun boten sekolah ini nyatanya nggih munggah, nggih napa boten? Nggih, penak nyatanya sini nggih. Sekolah orang mlebu ning ya munggah gitu nggih. Tapi karena memang pembelajarannya dari itu, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah evaluasi hasil PJJ SMA Negeri 1 Wonogiri tetap yang terbaik dibanding sekolah-sekolah yang lain, layanan PJJ-nya. Kemudian tahun kemarin sudah ada jadwal masuk piloting kita untuk Jawa Tengah, SMP 1 Wonogiri dan SD 1 Wonogiri. Jadi 50% tatap muka dalam 50% durasi waktu. Jadi meskipun masuknya gantian, separuh siswa ganjil, separuh siswa genap, kemudian hanya 4 JB, tetapi itu sudah mengobati rasa kangen yang selama ini ada. Rasa kerinduan itu antara seorang guru dan siswa itu ada. Karena sebetulnya dalam era IT seperti ini Bapak Ibu, kehadiran seorang guru betul-betul mutlak harus ada. Jenengan akan sangat mencermati untung jenengan putra-putri ini sudah kelas 9. Bagi yang putra-putri ini masih SD, yo ternyata jadi guru kaya ngene rekasane. Jenengan lebih pirsa nggih. Nah, untuk sudah SMP, tidak SMP itu jenengan banyak berikan kebebasan. Ya diberi difasilitasi HP, enten dalem yo dicepai internet, dicepai data pusat, yo muga-muga melu PJJ. Ini sosok nggih enten putrane dicepai itu main game dhewe nggih mboten temen nggih enten mawon iki pengalaman pribadi. Jadi coba. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, saya lanjut karena memang ini waktunya terbatas ya. Oke. Bapak Bapak yang kami hormati, sesuai dengan Permendikbud RI yang kaitannya dengan implementasi kurikulum yang saat ini berlaku, ada 3 hal, yaitu kurikulum 2013 nasional, di mana KI dan KD-nya lengkap utuh, yang itu tertuang pada Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018. Di sini kurikulum KIKD lengkap ini merupakan kurikulum nasional yang diberlakukan secara utuh pada saat masa sebelum pandemi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kurikulum 2013 kondisi khusus, kondisi darurat. Artinya KI dan KD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya itu adalah darurat, mengacu kepada keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020. Dengan adanya virus pandemi COVID-19, mengingat bahwa pada saat itu ada beberapa materi esensial yang harus diajarkan, maka penyederhanaan KI dan KD itu memfasilitasi karena kondisi pandemi, karena kondisi PJJ pembelajaran jarak jauh tidak bisa dilaksanakan materi secara utuh, tetapi materi itu dipersingkat namun esensinya kena. Jadi tidak hanya sekadar semua materi, tetapi materi-materi penting saja, materi esensial, begitu nih. Kemudian yang ketiga ada kurikulum merdeka, di mana tidak berdasar lagi pada KI dan KD, bukan pada kompetensi ini dan bukan pada kompetensi dasar, tetapi pada CP, capaian pembelajaran. Dan itu diberlakukan secara serentak tahun ini Bapak Ibu, untuk SMP kelas 7, untuk SMA kelas 10, untuk SD itu mulai dari kelas bawah kelas 1 dan kelas atas itu kelas 4.
Artinya kalau dulu implementasi kurikulum 2013 itu secara bertahap, untuk kurikulum merdeka ini regedeg langsung, gitu ya, langsung. Jadi semua jenjang SMP kelas 7 tahun ini mengimplementasi menerapkan kurikulum merdeka, tidak pada guru siap atau tidak siap, semua harus siap. Nah, terkait kondisi kita 2 tahun ini Bapak Ibu, dalam masa pandemi COVID-19 muncul learning gap, muncul gap di pembelajaran. Karena apa? Karena pembelajarannya jarak jauh, muncul learning loss, muncul pembelajaran yang hilang di sana, ruhnya pembelajaran hilang, karakter dan sebagainya banyak yang hilang. Yang selama ini kalau karakter itu tidak bisa, memang harus tetap membutuhkan kehadiran seorang guru Bapak Ibu. Karena apa? Karakter tidak bisa semudah itu ditanamkan lewat kecanggihan IT. Putra putri panjenengan dengan begitu hebatnya kemampuan IT itu bahkan kadang akan menggerus karakter. Maka dari itu kehadiran seorang guru mutlak harus ada, sangat penting gitu nih. Tapi pada saat pendidik kemarin ternyata panjenengan juga masih bertanggung jawab memantau senantiasa perkembangan pendidikan putra putrinya, sehingga 2 tahun berjalan alhamdulillah ini kita sudah bisa masuk 100% dan durasi waktunya juga 100%. Namun demikian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelas 9 kurikulum kita yang kita pakai di SMP Negeri 1 Wonogiri ini masih mengacu pemetaan kepada MGMP dan MGBK Rayon Bapak Ibu. Artinya dari 13 mata pelajaran yang ada masih mengacu kepada KI, KD, kondisi khusus atau kurikulum darurat. Mengapa? Karena pada awal tahun pelajaran kemarin di mana para siswa GMP Rayon harus mempersiapkan 2, 3, bahkan 4 bulan sebelumnya, kondisi belum begitu fix dan belum bisa dipastikan apakah nanti di tahun pelajaran baru untuk siswa bisa masuk 100%, untuk durasi bisa masuk 100% juga. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian kerjasama MKKS dengan MGMP Rayon, MGBK Rayon diputuskan, dan itu disepakati pemetaan KIKD-nya berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri. Jadi kita untuk tahun ini kelas 9 mengacu kepada kurikulum kondisi khusus sesuai dengan pemetaan dari MGMP dan MGBK Rayon. MGMP ini musyawarah guru mata pelajaran, MGBK itu musyawarah guru bimbingan konseling. Jadi perkumpulan persatuan guru-guru di Kabupaten Wonogiri untuk bidang SMP. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, saya matur pada panjenengan. Ini itu bakti wasi mawon. Untuk mata pelajaran yang kelas 9 itu terbagi atas mata pelajaran utama, mata pelajaran muatan lokal, dan mata pelajaran layanan. Yang utama itu yang kenopo ada PABP. Besok nggih PABP nggih. Besok untuk testing ya niki nek dengan boten pirsa, boten bisa garap, padahal enten isian singkat ya. PABP niku pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau dulu namanya pendidikan agama, untuk kurikulum 2013 namanya PABP, pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi nama lengkapnya itu bahasa Indonesia, yang ketiga matematika, yang keempat bahasa Inggris, yang kelima PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang keenam ada IPA, 7 ada IPS, 8 ada PCOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 8 ada seni budaya, dan 9 ada prakarya. Itu yang mata pelajaran utama di kelompok A. Kemudian di kelompok B bawah itu ada muatan lokal. Kita ada bahasa Jawa sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah. Kangge ngleruri nguri-uri kabudayan Jawi. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah pada saat lomba bahasa ibu SMP 1 Wonogiri ada 8 cabang lomba. Alhamdulillah 7 siswanya juara 1 tingkat kabupaten. Yang 1 diraih oleh sekolah lain. Mungkin nek mau di PKP mesake sekolah liyane, nggih ta? Nggih komo-komo dadi ora serakah. Nek itu tunggal niku nek umpama sekolah liyane nggih juara nggih kersane mboten ana apa. Mungkin malah gurune do bingung nek ora tau juara. Kabeh di SMP 1 mutung mungkin mana. Ngoten nggih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang ketiga itu berupa layanan, yaitu apa? BK dan TIK. Saat ini kalau hanya ada 1 JP untuk TIK Bapak Ibu, jadi TIK itu kalau di kelas 9 di kurikulum 2013 itu bukan mata pelajaran, tidak dituntut untuk nilai, tetapi berupa layanan. Nek putrane enek kesulitan, iki arep ngundhuh aplikasi ngene, oh matur karo guru TIK nek bisa dijelaskan. Kita siap untuk 3 ruang laboratorium komputer di atas di lantai 3 yang gedung barat. Hanya saja untuk kelas 8 dan kelas 9 TIK-nya itu berupa layanan sama seperti bimbingan konseling.
Jadi nek masalah nggih putrane soalnya guru BK, Bu niki pripun kelas kula ngeten. Kalau TK juga begitu. Pak niki pripun kok ini aplikasinya sulit dan sebagainya. Pak niki pripun carane ngunduh instan dan sebagainya. Jadi untuk BK dan TIK itu sifatnya layanan dan tidak ada tagihan nilai pada erapornya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Untuk kurikulum 2013 yang berlaku saat ini, kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, ada perbedaan yang sangat signifikan pada aspek sikap dan aspek pengetahuan keterampilan. Jadi pada erapor itu akan ada sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian juga ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Erapor saat ini yang namanya sikap spiritual dan sikap sosial, niku KKM-nya kriteria ketuntasan minimalnya niku baik B. Jadi ada sangat baik, ada cukup, ada kurang. Jadi SD, B, C, kalian K. Ini bijine ndek dhewe kudune B. Contohnya yang gampang. Putrane jenengan kelas 9 belalah ngene yo belalah mung cerita omongan. Belalah entar sekolah iki ndak dino ki nek jajan buang sampah ora tau dibuang di tempatnya. Sak-sake mung diucapke sak geleme dhewe. Nganti ngurus yo ngoten iku. Ngoten iku bijine kudune B to, Pak. Putra entuk kurang saking B. Nek putrane bijine sikap itu C, nembang punten, boten saged lulus. Mulane nek jenengan delala enten dana putrane kok angger jajan apa-apa bungkus buane kok ora ning tempat sampah jenengan emotke. Di sekolah juga akan diingatkan, Mas, Mbak, nek buang sampah bungkusnya dibuang di tempat sampah gitu nggih. Isine dimakan, didahar atau diwale. Mungkin nek dikira dagelan nggih. Bungkusnya didahar barang isinya malah dibuang di tempat sampah. Iki ngapunten guyon mawon. Nek posisi awalnya niki nek mboten guyon mungkin malah repot saja. Santai mawon. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Kepala jenengan putrane pun pasang mau gede-gede iki dibanding sing waktu itu kan kelas 8 wau, putrane jenengan itu sing paling gede. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sementara dalam proses belajar di sekolah untuk sikap bila mana ada anak yang seperti itu tadi, Bapak Ibu guru yang akan ngersani itu mencatat membuat jurnal, itu ya guru mata pelajaran, ya wali kelas, ya guru BK. Guru mata pelajaran selama pada saat proses belajar mengajar berlangsung di sekolah gitu ya. Di kelas itu guru mata pelajaran. Tapi kalau sudah di luar di kelas nanti akan dipandu diamati jurnalnya oleh wali kelas dan guru BK. Pak Napung gitu, mosok cacing di Wonogiri kayak jajan bungkusnya dibuang boten nih ngomong contoh mawon. Boten enten. Jangan tulisannya berikut sampahnya enten lah paling godhong-godhogan ngoten niku nggih. Sing bungkus-bungkus jajan itu boten enten. Upami enten nggih mung 1 loro 3. Kepepete delalah kakak mung 4 5 6 mboten mawon boten kunjul. Mungkin jangan boten percaya kali mundur, kali ngitungi, kali jumbuti, kali buang ke tempat sampah. Niku nggih, makili itu kali dengan masing-masing. Kesel nih Bapak Ibu nggih. Namun guyon mawon iki kerja ngeten iki enake kudune santai ngeten iki. Baik. Beda halnya dengan KKM pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu. Wah ini yang ngapunten karena tampilannya di sana terletak di warna merah. Itu merah nih Bapak Ibu nggih. Kelihatan warna apa saya tidak tahu, tapi itu warnanya merah. Kemudian ada warna kuning juga, jadi biar itu jelas. Untuk pengetahuan dan keterampilan itu KKM-nya bukan B tapi C. Jadi kalau skor 0 sampai 100 KKM kita itu KKM tunggal. KKM tunggal itu semua mata pelajaran KKM-nya sama, yaitu berapa? Kalau yang bisa mengambil kelas 9 80. Artinya dari 80 menuju ke 100 itu ada 21 interval. Jadi C-nya ada 7. 80 sampai 86 itu kriterianya C, 87 sampai 93 itu kriterianya B, lalu 94 sampai 100 itu kriterianya A. Kalau nek putrane jenengan KKM 80 kayak adalah rapotan didongi bijine 81. Alhamdulillah Mas, bijimu wis di atas KKM, ampun bangga, ampun kuat niku mung C. Paling boten niku B, B itu 87. Lah nek mau putrane iki nek mau terima C mawon mbok pilih iki debet boten sangat SMS tunggal, nggih. Karena saya yakin jenengan yang nyelangi biaya besar Wonogiri itu pasti
sebagian lebih saya matur, sebagian karena cita-cita orang tua yang dulu belum tersampaikan. Aku udah pengen sekolahnya mesti kok ya katut, terus yang aku udah tak sekolahnya mesti Wonogiri. Gini apa betul? Oh nggih, jawabannya nggih Mas. Ngaku lho Mas. Kalau tidak boten putrane jenengan iki mergo masih atau Mbak Yuni dhewe urusannya sampai siji. Mas Mbak Yuni men yo siji mosok pun ora sampai siji. Pak iki jalur zonasi lho Pak, mboten iso. Aku jalur liyane ora yo iso Pak. Ya kan ada jalur prestasi Bapak Ibu, nggih lho. Dan tetap sampai saat ini SMA1 Wonogiri masih menjadi idola, kebanggaan. Ada nggih? Niki yang ngapunten, saya maturi blok wasit ngomong baris kures. Kalau yang masuk juta tadi kan Pak Wakil Akademik yang 3, jadi Pak Sian di MPD. Kalau kelas 8 yang 2 itu Pak Asisten Wakil Akademik, Pak Sunarwa SPD. Nek kula sing kelas 9 niki mantan bakal ngomongan mboten kaku. Mau bahasane santai mawon, tenang mawon. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Kaitannya dengan KKM tunggal S2, nek putrane mau ngetok biji 80, 81, 86 mboten sah bangga. Itu hanya C kok. Apalagi kalau dapat di bawah 80, itu berarti B harus lebih diperketat lagi. No point toh Pak, biji B. Kalau tadi dibicarakan di sana ada kriteria kenaikan kelas, tapi karena ini kelas 9 tidak ada kriteria kenaikan kelas. Putranya betul-betul munggah, ini kudu lulus. Banyak kelas nomor munggah dan kelas 9 dan kelas 10. Kelas 10 itu prosesnya harus lulus dulu. Makanya istilahnya kriteria kelulusan. Jadi ngapunten kalau matur rada cepat ini memang durasi waktu juga kayak karo buyon. Ini cara karo buyon layangnya ini rada repot. Baik Bapak Ibu. Untuk KKM nilai B itu di bawah 80. Semua mata pelajaran. 80 sampai dengan 86 itu kriterianya C. 87 sampai 93 kriterianya B. 94 sampai 100 itu kriterianya A. Wah, satu ngomong mungkin Pak itu biji sempurna mungkin mawon karena kriterianya itu berdasarkan kemampuan siswa. Jadi nek pomone biji guru biji itu buat kemampuan guru nih. Enten guru mulai lari, guru sok keramik begini guru gak betah mergone nek nari lagi gandeng, dedek. Tadi kan rada betah. Sing sampahnya itu biasanya musuh iki, guru larinya niki. Madake Romo gendeng wah ngapunten burian Pak Lubiro. Biasanya kontane Pak Lubiro itu cekane gandeng ngoten niku mergo menyamakan drama dan iramanya. Kalau beliau menilai itu dasarnya bukan pada kemampuan gurunya, gurunya lulusan SSI Mas, SSI 5 tahun ya tetap sabetannya tetap apik gitu. Gede, apa nih kalau saya malu bro? Ya tetap apik, itu kan SMP yang semuanya belum tentu punya bakat untuk menari. Seorang-orang ini bisa ngubah tangan di sini 80. Seorang-orang ini ngubah tangan kalau lambene mesem iki 81. Seorang-orang ini ngubah tangan kalau lambene mesem kalau sikile iso ditekuk sithik 82 dan sebagainya. Kriterianya pun jelas nih Bang guru ini tadi itu. Nek kami dipadake dhewe, mari iki kudu payu entuk dhuwit kan. Jadi gurune ya, karena lulusan isi atau lulusan STNI. Beda kompetensi, artinya nilai itu didasarkan pada kompetensi tetap tadi D, nanti di bawah Ibu. Jadi mungkin saja untuk siswa meraih nilai 100. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati. Kaitannya dengan KKM tunggal ini berlaku untuk semua mata pelajaran kecuali tadi untuk yang sayangan yaitu TIK dan BK. Baik, Ibu Bapak di kelas 9 ini nanti putra putri panjenengan akan ketemu dengan beberapa kegiatan baik di semester gasal ini maupun di semester genap ya. Yang semester gasal itu ada PTS, kemudian ada PAS. PAS itu penilaian akhir semester, PTS itu penilaian tengah semester. Dua hal itu akan kita laksanakan di semester gasal ini dan nanti ending akan berupa laporan penilaian pendidikan, buku e-rapor di kelas 9. Sekitar nanti Desember entah minggu kedua atau minggu ketiga atau mungkin minggu keempat kan? Kemudian untuk semester genap kegiatan PTS genap ada uji coba ujian sekolah, ada ujian sekolah praktik, ada penilaian akhir tahun PAT. Jadi kalau semester gasal itu namanya PAS penilaian akhir semester, tapi kalau di semester genap namanya PAT penilaian akhir tahun. Pun dibedakan itu semester gasal kali semester genap. Kemudian yang terakhir ada ujian sekolah tertulis. Bukan ujian itu pun terakhir, dari itu pun rampung, betul. Tapi saya jelaskan satu persatu. Baik, Ibu Bapak yang dihormati, di semester gasal ini dari dua hal itu tadi, kalau secara lebih komplit itu saya paparkan menjadi 4. Kenapa? Karena ada penilaian harian. Penilaian harian itu terdiri atas penilaian sikap dan penilaian pengetahuan keterampilan.
penilaian itu menurut panduan penilaian tahun 2016-2017 oleh Kemendikbud. Macamnya ada 3. 1 penilaian oleh guru yang bersangkutan, 2 penilaian oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga penilaian oleh pemerintah. Kalau penilaian oleh guru otomatis itu dibuat bobotnya yang paling tinggi. Kenapa begitu? Karena muncul penilaian proses. Bisa ngerti, oh bocah iso ini alurnya seperti ini, jadi prosesnya tahu. Artinya kalau prosesnya betul, hasilnya pasti akan bagus, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses, Bapak Ibu. Nek wis bocah iki legale ditembung ini mesti bijine ya rapi karena prosesnya tidak betul. Tapi apa ada sesuai yang legale dihukum mboten enten mboten mawon nggih. Baik, lanjut. Jadi penilaian sikap itu baik sikap spiritual maupun sikap sosial sesuai aturan di kurikulum 2013 nggih, itu lewat jurnal. Jurnal itu saya ngisi sinten. Kalau pada saat pelajaran itu oleh guru mata pelajaran, kalau di luar jam pelajaran itu oleh wali kelas dan guru BK. Misalkan, nopo Pak saya jurnal itu, saya dicatat jurnal itu kejadian yang maksimal dan kejadian yang minimal. Maksimal itu misalnya sikap spiritual itu contohnya cuma apik. Aku jamaah zuhur kok mesti jejer kowe Mas, enek sok ngerti guru dicatat kali wali kelas. Nama Bambang Setiawan selalu mengikuti sholat zuhur jamaah di sop paling depan. Wah, itu membanggakan. Ada juga catatan yang misalnya ini anggar anak sholat jamaah kok kancane mesti ngrindoi, ayo pingpong wae ora usah sholat jamaah. Engko sholat jamaah ini wis mlebu wae gurune awake dhewe iso sholat. Ora diseneni nek guru sholat pas ngono kuwi ora apa-apa. Apa iya? Iya aku bolak-balik ngono kuwi. Lan kenalan kok wali kelas nggih mireng nggih to. Nggih dicatet si Bambang Setiawan. Mau nek kok jenenge padha bener mungkin nggih mono siapa iki lek masih Bambang Setiawan liyane iki nggih. Bambang Setiawan itu rasa sikap toleransinya rendah karena saat akan temannya menjalankan ibadah jemaah diajak main pingpong. Catatan rendah untuk hal-hal yang seperti ini guru wali kelas dan BK tidak membina sehingga sikapnya sampai muncul toleransi yang bagus. Tapi karena KKM-nya baik 3, kalau untuk sikap spiritual sosial itu kan dengan skor 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu. 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Maka untuk bisa meraih minimal B baik dengan skor 3, ya Bapak Ibu guru meskipun mengisi jurnal, tapi tetap membina si Bambang Setiawan iki wau, ya nek wayahe sholat jamaah, ya sholat jamaah. Pingpongi leren dhisik diteruske engko wae, nek wis mulih, mergo nek wis bar sholat jamaah biasanya mlebu pelajaran jam 7 jam ke-8. Ngaten. Kemudian untuk penilaian harian pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu guru sudah punya kriteria tersendiri kaitannya dengan itu. Dalam 1 tahun berapa KD yang harus dipelajari, dalam 1 semester berapa KD yang harus dipelajari, masing-masing KD itu harus ada nilainya dan itu pasti proses lewat penilaian. Misalnya minggu depan itu akan ada PTS tanggal 5 sampai 10 September. Minggu depannya lagi Bapak Ibu. Minggu depan itu lebih Senin ya, tanggal 9 tanggal 5 September, minggu depannya lagi 5 sampai 10 September itu akan ada kegiatan penilaian tengah semester di mana meskipun putra-putri penjenengan itu kelas sono tetap diajari betul soalnya yang variatif dulu persiapan asesmen nasional AN. Jadi AKM literasi dan AKM numerasi itu kan soal jenisnya bervariatif mulai dari pilihan ganda biasa. Pilihan ganda biasa itu jawabannya bener mung siji. Jadi nek putrane jawab orang sesuai kunci jawaban salah, ngoten nggih. Karena bentuknya di online nanti lingkaran. Kalau lingkaran itu jawabannya hanya 1. Begitu diklik berarti ya sudah. Kalau tidak jawaban ya itu jawaban yang lain otomatis kliknya yang tadi akan hilang. Enak itu. Skornya hanya 1. Yang kedua pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini jawaban benarnya lebih dari 1. Jadi dalam satu soal itu saya harus betul-betul bisa berpikir karena kompleks. Jawabannya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Artinya kalau dalam tes online nanti bentuknya berupa kotak Bapak Ibu. Artinya kalau kotak itu ini dicentang, bawahnya dicentang lagi, yang atas tadi centang tidak akan hilang. Centang itu akan menambah, dan menambah. Dan yang penting caranya dicentang kabeh mawon Pak nggih mboten wonten, karena belum tentu semua jawaban betul. Hanya karena nanti paper test basisnya untuk PTS ini oleh KKS Supraya Bapak Ibu
kami cobakan meskipun pilihan ganda kompleks, tetapi karena bentuknya paper text basisnya itu kertas lembar jawab, ya nanti tetap ABCD, siswa memilih 2 jawaban, tapi 2 jawaban itu sudah tersedia di masing-masing opsi. Misalnya A jawaban 1, 3 betul, misalnya B jawaban 2, 4 betul, misalnya C dan seterusnya. Pak, ini kok nek sosial lah, nek eksak napa nggih ngoten matematika? Nggih. Matematika juga begitu. Untuk bisa mendapatkan angka 18 kan ora kudu 9/2. Iso sama tambah sama, iso 3/6, iso nggih pokoke akeh, ngoten to nggih. Karena dengan begitu munculnya banyak pilihan jawaban itu nanti akan membuat siswa lebih kreatif, lebih bisa mengembangkan wawasannya, sehingga ia tidak hanya terpaku pada satu jawaban tepat, karena jawaban tepatnya lebih dari satu. Jenis yang ketiga itu menjodohkan di sekolah maupun jodoh-jodohan atau Pak, maksudnya menjodohkan itu ada nomor soal, ada pilihan jawaban. Nomor soalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, pilihan jawabannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kalau ada 5 soal ya tidak hanya 5 pilihan jawaban. Nek mengotot lah mungkin berarti pemetaan antar suku jadi 1 ke E, 2 ke B, tidak, tapi pilihan jawaban opsinya lebih banyak. Jadi biasanya 2 kali lebih banyak. Makanya kalau ada 5 soal ya pilihan tersedia 10, kalau ada 10 soal ya berarti ada 20 jawaban tersedia gitu nih. Agar anak punya pilihan, dimungkinkan distraktornya berfungsi. Kemungkinan bocah kuwi gen enek peluang itu salah. Dan ini berikutnya Pak Guru karepe pada wonten mbok ora usah dikai peluang gen salah, bocah gen jawabane bener. Nomor 1 jawab ben A, nomor 2 jawab B ben B. Nggih ngoten niku berarti guru mboten manut aturan. Wong harus ada distraktor. Artinya pengetahuannya itu harus ada gitu nggih. Jadi putrane iki nek sinau iki ya nek asline tenan. Nomor 1 soalnya jawabane jawab nggon E ngono ki ya ngerti wae. Nomor 2 jawab nggon B ngono ya ngerti wae karena memang anaknya pintar cerdas niku lho. Jadi ya selain SQ dan EQ-nya tinggi, IQ-nya juga diandalkan. Anak SMP 1 ndak padakan, gitu. Kira-kira begitu bahasa gaulnya ngaten ya Bapak Ibu. Jadi kita selama tanggal 5 sampai 10 September itu betul-betul dimotivasi di rumah nih, karena ini sudah luring tatap muka. Best paper, garap bener yang sekolah. Nah ini tahun ini kalian tahu bikinannya, kok aku dibandingin itu. Putrane jenengan juga eling gua arek terus ngomah pandingin buka buku, gitu cepane teh panas apa susu kemudian snack ning sebelah kiwa manten komplit. Niku cek nyeluk bayu nek aku ki harga aku bas kowe bang ngono. Cek anggo ngoten niku nggih bener nek di sini apik niki muni mboten. Bayu ini mboten ada kalau nang sekolah ngarepe ora entuk anak susune, kiwane ora entuk anak snack, kono ora entuk anak buku ning gitu ketemu soal kali maca ampun. Entene mung gredeg ya. Maka dari itu dimotivasi. Oke, pengawasnya loro. Jadi wis sak kelas pengawasnya loro teman-teman kabeh. Nanti bener-bener berarti berempat. Lah maksud pengawas merem iki malah ditoto karo betul juga. Nah, betul. Kan dewi sing Pak mosok ngawasi padha-padha ora dibayar tapi kan yo nek diwatasi diwapalan bocah niku bimbingan bocah niku bisa lho Bapak Ibu. Dadi aku ngono sih Pak guru sare wae to. Senang orang apa-apa wae. Ora wis bubar ditinggal. Belum ada kejadian seperti itu. Tapi kalau guru ngajar, murid tidur ditinggal untuk gurune ada kejadian. Tapi misalnya testing model gurune tarik orang nek sing ngedom soalnya sinten, sing numpake soal jawab sinten ra gurune gitu. Jadi ada 2 pengawas. Makanya nanti ya itu tidak menakut-nakuti, tapi memang pengawas itu sengaja melatih kejujuran putra putri ini gitu ya. Nek garap ya tenanan, sinaune ya tenanan, ben bijine A, B. Itu nggih, harapannya begitu. Baik. Kemudian untuk penilaian kesempatan ini sekitar tanggal 28 November Bapak Ibu sesuai dengan K3. Selesai itu nanti baru akan dibagi rapornya. Begitu rapor semester 5 keluar, itu nanti akan sangat menentukan bagi panjenengan. Digaceke tenanan, bijine piye, perhatikan yang pertama kali ada tidak yang di bawah KKM. Alhamdulillah semester 80 betul enten. Kalau sudah itu, pertanyaan berikutnya adakah yang nilainya masih C 80 sampai 86? Alhamdulillah orang enek sing bijine 86 kabeh dhuwure 86. Kemudian setelah itu lihat di penilaian sikapnya. Setidak-tidaknya itu penting nek jenengan iki wis tidak sekolah nopo rapor bergerak kerja putrane ku mulai wis ora gagas wis gak mampir jajan ayam goreng ngene buaji kule ngono kuwi Mas. Buaja wis kule ngono nggo syukuran padahal barangane kalau udah rampung diwaca aduh kok bijine enek sing di
Berarti mas mau tak jajak di kene bang biji pulele. Nah, plahe. Apa jajan riyen dibuka sik dipersani sik. Dadi ini anu nggih, apa nek gerbang jajan mau gampang gitu. Karena Pak Biji gampang yang urusan kali ya ampun ngoten toh. Ini penting karena nanti untuk tindak lanjut prasyarat untuk penjenengan untuk mendaftarkan di sekolah berikutnya. Nanti nih Bapak Ibu, ini yang semester dasar. BC. Udah miten Pak Garni. Ini mungkin kira-kira Pak dasar lebih rampung betul apa Bapak Ibu? Benar apa nggih? Benar apa? Wajib ngomong benar apa? Jenengan kalau singkatan mikir nggih ya. Baik. Untuk era semester dasar nanti begitu Bapak Ibu, yang PH penilaian harian itu bobotnya paling tinggi 3. Kalau yang PTS hanya 1, kalau yang PH hanya 1, kok bisa begitu Pak? Iya Pak, penilaian proses itu paling penting. Jadi penilaian harian itu yang bobotnya paling penting karena PTS sama PAS itu bisa jadi karena kondisi yang tidak menentu. Jadi hariannya P, ini adalah pas PTS, aduh mergone adike loro dadi Mbak Yune kudu ngancani sinaune adine ora fokus sinaune bijine testing elek. Enggak masalah karena hariannya bobotnya 3. Harian itu justru yang lebih penting loh. Sangko penting ini kok bapaknya nganti moto. Nek mboten dipoto mboten penting. Kalau mau nek nyuwun file kuaturi mesti gitu. Kuaturi file mungkin lewat grup lah tidak apa-apa. Karena saking pentingnya ini. Jadi nek guru ngulang kayak itu tugas ini bicara tenanan karena bobotnya paling tinggi. Makanya saat panjenengan menjelaskan putra-putrinya di rumah, penilaian harian itu bobotnya yang paling tinggi karena penilaian oleh guru itu menunjukkan proses. Nek prosesnya bener, hasilnya mesti bener. Nek prosesnya apik, hasilnya mesti juga apik. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Jelas nih gembira. Baik, saya lanjutkan. Kemudian karena 5, jadi 3 penilaian harian, 1 PTS, 1 PAS, maka pembaginya 5. Nanti nggih di rapor nanti. Ingat tadinya ada matur untuk KKM spiritual sosial itu ada sangat baik, cukup kurang, tapi KKM-nya baik. Kasus SKCK ini kalau dengan ngesake surat kelakuan baik ke polisi ini pun apa nggih dan keterangan ini kemudian keterangan kelakuan tidak baik. Ya betul payu mungkin boleh syarat liar-liar gitu tetap baik pokoknya anggar bayar kode kancane ada administrasi sekolah ini ngoten. Pak betul bayar, semua betul bayar karena pendidikan gratis nggih kebijakan pemerintah. Nanti ada kalau ini di sana jadi karena kebijakan di sekolah gratis jadi tidak bayar. Tapi yang penting ya tetap di sini baik. Kemudian pengetahuan dan penampilan seliku wau. Pokoknya mulai mula mungkin rapotan semester siji ampun kesusun tidak jaga riyen. Jadi nek jenengan juga posisi putrane gubuknya buba ngarep enak biar ini mau ora buba-bubanan. Kok nonton rapormu kaya ngopo. Mungkin nek apik nggih dijajake, nek kok aja jarang apik nggih tetep dijajake wong putrane jenengan kok jaga dijajake nggih sinten urusan kan nggih repot, gitu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu yang saya hormati. Berikutnya. Niki untuk yang semester genap ya hampir sama Bapak Ibu. Hanya bedanya kalau di semester genap nanti akan ada kegiatan ujian sekolah Ibu Bapak. Ujian sekolah ini terbagi menjadi 2, yaitu ujian sekolah praktik dan ujian sekolah tertulis. Agendanya nanti kita akan mengikuti agenda di MKKS karena kalbi kita pun pasti akan mengacu ke sana. Kepastian tanggalnya nanti akan ada surat informasi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Kemudian baru tahun kemarin MKKS menyelenggarakan untuk PAT penilaian akhir tahun karena itu tuntutan di era Pol yang sebelumnya biasanya biji testing akhir tahun itu diambilkan dari uji coba ujian sekolah ini tidak diselenggarakan sendiri. Jadi ada penilaian akhir tahun agar guru tidak repot karena guru dituntut nanti punya penilaian harian, punya penilaian tengah semester, punya nilai untuk penilaian akhir tahun, juga punya nilai untuk ujian sekolah praktik dan tertulis. Gunanya untuk nilai akhir kelulusan. Kata nggih, bedanya antara yang semester dasar dan semester genap. Yang paling bawah nomor 6. Ketinggalan wonten di nomor 6 itu. Boten. Kok. Kalau ada ini nomor nggih, ujian sekolah tertulis dalam kurung US tanggal 2 sampai 13 Mei 2022. Mula-mula matur jenengan pirang ngajeng riyen mergone napa? Nggih niku wae mergone LCD niku nek saya wae betul pakai cetok, tapi nek sing ngajeng tetap cetok, tetap ketinggal. Nek boten kita matur nuwun kali Bapak Ibu kita ngajeng kasih cetok. Dan alhamdulillah kelas 9 ini 90% hadir Pak, yang kosongannya sekian ini. Kelas 8 kelas 8 tadi juga 85-90% hadir. Kalau yang kelas 7 100% hadir, lengkap kursinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu.
Era pertama ini, PPH itu bobotnya 3, PTN 1, PAT 1. Jadi itu untuk era semester genap. Namun yang dipertimbangkan nanti untuk nilai akhir karena sesuai ketentuan itu hanya rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Kok sakit ngoten to, Pak? Nggih, kula tadi ku Ibu Bapak lah ngendika, nek kira-kira rata-rata kurang nggih dijote nek semester 5 semester 6 niku padahal kesempatannya semester 5 tok. Mergane apa? Begitu nilai semester 5 keluar, sekolah itu akan menuntut nggo di rata-rata semester 1 sampai semester 5. Ora usah nunggu semester 6. Lah nek nunggu semester 6 kesuwen sekolah niku kabeh murid. Makanya ya rata-ratanya hanya semester 1 sampai semester 5. Itu yang digunakan sebagai acuan Bapak Ibu. Baik, selanjut. Ini mau pengantar sedaya. Saat ini inti karena materi saya kan ujian sekolah, gitu. Ini baru pada ujian sekolah. Lah pengantarnya sak ngono carane mungkin beda isine. Ya tetep dalan nih mungkin Bapak Ibu. Benar apa? Sepakat gitu. Ujian sekolah itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi mau ada 2 nih sing siji nggo persiapan. Satu ujian sekolah praktik, UP istilahnya, satu ujian sekolah tertulis, US. Neng agar US-nya bagus, perlu ada satu kegiatan namanya uji coba ujian sekolah tertulis. Diwastani ujian sekolah tertulis itu karena basisnya base itu paper Bapak, basisnya kertas gitu. Jadi nulis. Kalau praktik kan pakai tindakan, tapi kalau tertulis ini kan cukup mengerjakan soal, baca soal, mengerjakan soal di situ, meskipun olahraga, meskipun agama ya tetap soal tertulis. Tapi kalau praktik tidak, karena praktik itu berbeda, menunjukkan aksi. Baik, ada 2 dasar hukum yang menjadi pedoman mengapa harus dilaksanakan ujian sekolah. 1, ini tahun kemarin ya Bapak Ibu, karena regulasi yang sekarang belum keluar, ini baru bulan Agustus, jadi untuk regulasi ujian itu ya biasanya di akhir-akhir November atau mungkin di awal Desember. Yang pertama kaitannya dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 kaitannya dengan penadaan ujian nasional, kemudian ujian kesetaraan juga, kemudian ada yang namanya ujian sekolah di masa darurat. Pada saat itu dasar hukumnya itu. Tahun ini belum ada. Kemudian yang kedua, surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tanggal 14 Maret 2022 nomor 420/2710 tentang petunjuk pelaksana ujian sekolah dan kriteria kelulusan. Tahun ini juga belum ada. Nanti begitu ada, pasti itu akan segera diinformasikan lewat putra putri penjenengan. Jadi jenengan tidak perlu kamu undang lagi kembali ke sini, tetapi setidaknya punya gambaran. Oh, nek arep pelaksana ujian nasional, ujian sekolah iki ya ada dasar hukumnya. Orang berusaha demi diri, ngerti nggih? Ini untuk yang kemarin. Kemudian pelaksanaan ujian sekolah itu tujuannya untuk apa tuh Bapak Ibu? 1, untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan. Karena SKL itu tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tuntutan SMP itu harus menguasai SKL, maka perlu diadakan ujian sekolah. Karena kalau SKL ternyata tidak ada tagihan yang kemudian menunjukkan bahwa itu anak sudah terkuasai dengan baik, maka belum tentu anak itu dikatakan lulus dari satuan pendidikan. Yang kedua, keikutsertaan ujian sekolah itu sebagai salah satu penentu dasar, salah satu kriteria kelulusan. Pergolnya apa? Nek boten kalau ujian sekolah, dari saya lulus karena melu ujian sekolah itu menjadi salah satu syarat. Saya masuk belakang, nanti di kriteria kelulusannya apa saja. Yang ketiga, ujian sekolah itu digunakan untuk perbaikan proses dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu secara umum itu. Baik, lanjut Ibu Bapak. Berikutnya, untuk pelaksanaan ujian sekolah beda nih. Jadi sekitar tahun depan, sekitar bulan akhir April atau pada bulan Mei. Oh, tadi awal Mei, 2 sampai 13 Mei. Ujian sekolah tertulis kan sudah bisa dilaksanakan berdasarkan luring. Artinya luring itu tatap muka, bukan daring lagi. Apalagi ini pembelajaran sudah pembelajaran tatap muka, luring sudah 100% siswa, sudah 100% time waktunya 8 BP. Yang kedua, sebelum pelaksanaan ujian sekolah tertulis nanti akan diawali terlebih dahulu ujian sekolah praktik yang agendanya dimungkinkan nanti apakah di awal April atau akhir Maret mengacu kepada kalender pendidikan yang nanti disepakati oleh KKS.
Kemudian yang ketiga, materi ujian tertulis untuk kurikulum yang dipakai saat ini berarti nanti gabungan dari materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 materi esensialnya itu. Tidak hanya cukup di kelas 9 saja, tapi juga materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian yang keempat, naskah soal yang disiapkan dari sekolah yang mestinya nanti akan disiapkan oleh KKS Rayon Kabupaten Wonogiri itu terdiri atas pilihan ganda dan isei atau urian. Yang ini saya belum bisa mengatur secara pasti karena kita masih menunggu kepastian apakah betul nanti seperti itu masih mengacu pada tahun-tahun sebelumnya ataukah barangkali ada kebijakan kemudian untuk soal ujian sekolah juga soal-soal yang berbasis asesmen nasional atau AKM literasi dan numerasi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ketentuan nilai akhir. Kalau tadi kan hanya ujian sekolah praktik, hanya ujian sekolah tertulis lah. Ini kaitannya dengan nilai akhir NA yang menentukan kelulusan nanti. NA itu terdiri dari atas A plus B plus C dibagi 3. A-nya itu apa? A-nya itu rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Dan di sana tidak ada pembulatan. Jadi rata-rata itu bulan saja. Kemudian yang itu adalah nilai ujian praktik juga tanpa pembulatan. Yang C itu adalah nilai ujian sekolah tertulis tanpa pembulatan juga. Kemudian NA ya karena dari A plus B plus C dibagi 3 itu akhirnya dibulatkan karena itu nanti 2 angka di belakang koma, karena itu nanti bisa jadi akan ditulis tertera pada ijazah. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal saya atur kaitannya dengan ketentuan nilai akhir atau NA ini. Dan ternyata Bapak Ibu untuk ujian sekolah, karena kan ujian nasional sudah ditiadakan semenjak 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, kalau untuk ujian nasional sampai 2 tahun yang lalu selesai adanya ujian nasional itu SMP Negeri 1 Wonogiri tetap yang terbaik. Rata-ratanya di tingkat kabupaten selalu ranking 1 yang terbaik. Tapi untuk ujian sekolah pertama kali sejak ditiadakannya ujian nasional, kemudian ada ujian sekolah pertama kali untuk menentukan kelulusan, kita tidak terbaik lagi. Saat itu kita berada pada posisi, jadi pada ujian sekolah 2 tahun yang lalu itu berada di ranking 2 Kabupaten Wonogiri. Kok sakit manda Pak, mungkin itu adalah juara satunya itu SMP Negeri 4 Purriko. Kalau betul bisa matang merampung gitu. Kok bisa matang gitu? Yang benar ngerti, gurunya apalah nek ora jumlahnya bijine iku nek bijine UN gede, nek bijine UN sekolah ora diburke. Rata-ratane orang nutut karena yo wis baca biji sekolah diburke pokoke ngoten mawon lah. Artinya kita tetap berusaha yang terbaik. Kalau dari sisi akademik yakin mau lah dengan bisa Wonogiri tetap yang terbaik. Hanya kalau berada di urutan kedua 2 tahun yang lalu itu ya karena sejarah memang harus mengatakan begitu, itu saja nih. Untuk tahun kemarin belum ada hasilnya yang dirilis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jane yang belum tentu di sini. Tapi kita belum tahu kita berada di urutan keberapa. Karena biasanya ujian sekolah itu kalau pola dulu kan untuk mengangkat nilai ujian nasional itu kan nilai ujian sekolahnya yang ditinggikan. Tapi kalau kita ya ujian nasional hasilnya seperti itu, ujian sekolah hasilnya seperti itu, andai kata butuh di rata-rata, toh memang hasil ujian nasional sudah bagus. Jadi kita konsisten saja. Tapi memang ada beberapa sekolah yang kemudian seperti itu, oke, tidak apa-apa, santai saja Bapak Ibu. Betul kecewa, tenang saja. Wong juara 1, juara 2, juara 3 dan sebagainya itu kan yang penting putra putri penjenengan mengenyam pendidikan di sini yang terbaik, kemudian hasilnya maksimal. Nanti nggih. Nanti Bapak Ibu yang kami hormati. Ini kinten-kinten slide terakhir, ini lumayan. Perlu saya sampaikan, terakhir ini biasanya jangan sambukan ini produk dosen, gitu. Ada kriteria kelulusan peserta didik. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Pembelajaran di SMP itu kan paket Bapak Ibu, bukan SKS. Karena paket, orang bocah kumpul biji rapor semester 1, 2 di kelas 7, semester 3, 4 di kelas 8, dan semester 5, 6 di kelas 9. Pak, itu kurikulum tidak, artinya di sekolah sana dulu kan juga punya nilai rapornya, sehingga itu digunakan untuk syarat juga bisa dimasukkan.
Hanya terkadang untuk beberapa siswa yang mutasi masuk ke sini karena bisa jadi KKM-nya di sekolah yang lama itu berbeda dengan sekolah kita, berjuangnya harus ekstra. Karena nanti rata-ratanya itu minimal kita harus 75. Sementara kalau di sekolah yang lain untuk bisa luluskan nilai akhirnya bisa jadi berada di bawah karena KKM-nya di bawah sekolah kita. Kalau sekolah kita kan KKM-nya 80, kriteria nilai akhirnya minimal 75. Yang kedua, memiliki sikap perilaku baik, artinya nilai sikap spiritual dan sikap sosialnya itu minimal baik B, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai akhir tiap mata pelajaran minimal 75. Kemudian memiliki rata-rata nilai akhir seluruh mata pelajaran minimal 75. Makanya bagi putranya Bapak Ibu yang kemudian ternyata kelas 9 saat ini kok dulu pernah sekolah di luar SMP 1 Wonogiri dan ternyata setelah dengan telusur KKM-nya lebih rendah, maka dari itu perlu usaha ekstra keras punya rata-rata ini. Karena rata-rata ini untuk bisa lulus dari SMP 1 Wonogiri minimal harus 75 semua mata pelajaran. Ngerti ya? Semua mata pelajaran. Jadi setelah di rata-rata mata pelajaran A dari semester 1 sampai 5 sekian pengetahuannya, sekian keterampilannya, rata-rata mata pelajarannya sekian, ditambah mata pelajaran A, B, C, D di rata-rata, nah itu berarti harus tercapai 75. Baik, kemudian yang terakhir penentu kelulusan itu tentu saja diputuskan dalam rapat Dewan Guru Bapak Ibu. Artinya ada berita acara yang disepakati di sana pada rapat Dewan Guru itu yang didasarkan pada hasil kriteria-kriteria yang telah disampaikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang sama terhadap panjenengan, dan tentu saja banyak salah banyak khilaf kata saya. Kemudian bila mana kata-kata saya kurang berkenan bagi panjenengan mewakili yang saya akan ngibur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya semata agar pemahaman panjenengan secara kafah, tidak secara parsial. Ben mudeng tenanan gitu. Jadi wangi rawon itu kan gini panas-panas ado-ado kok dalam kemudian orang mudeng kan mesake. Maka dari itu saya harapkan dengan style saya tadi, harapan saya Bapak Ibu bisa lebih memahami dengan baik. Kira-kira begitu. Sekali lagi segala kesalahan kesilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Sugeng ini yang sudah memaparkan panjang lebar terkait dengan kriteria keputusan dan jawaban mengenai ujian sekolah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi perhatian dari Bapak Ibu wali siswa kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk acara selanjutnya tanggapan umum dari komite sekolah, ya. Ada yang ingin disampaikan, untuk itu kepada yang kami hormati salah satu dari beliau kami silahkan. Semoga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Akhirnya kita bisa bernapas lega ya Pak Ibu ya. Setelah tadi Pak Sri tadi mengatakan slide terakhir, jadi saya takutnya slide terakhir dari bab 1 gitu. Untunglah ini tadi adalah slide terakhir. Yang kami hormati tentunya Ibu Kepala Sekolah Negeri 1. Saya hormati juga rekan-rekan komite Pak Leo, Ibu Indra dan Pak Toto, dan saya hormati dari Bapak Ibu guru SMP Negeri 1, juga Pak Sri tadi sudah menyampaikan materinya. Terima kasih. Kemudian saya banggakan Bapak Ibu semuanya wali murid SMP Negeri 1 kelas 9. Saya boleh menyapa beberapa yang saya kenal. Ada Pak Kapolres Wonogiri, tepuk tangan untuk beliau. Mungkin mohon berkenan berdiri Pak Kapolres, Pak Didit. Beliau rawuh untuk kita semua. Matur nuwun Pak Sugeng rawuh. Kemudian juga ada beberapa sahabat-sahabat saya, ada Pak Samad, ada Pak Sono, ada Pak mantan asisten administrasi ya administrasi, ada Pak Joko, Pak Purwadi, ada Mas Tobat, dan semuanya saja yang saya hormati dan saya banggakan itu semuanya. Lalu pada kesempatan siang hari ini
terima kasih masih bertahan. Tadi kami dengan Bu Kepala Sekolah dan komite dari pagi memang, tapi snacknya juga dari pagi 1 Pak. Jadi tidak 3, 1, jadi tidak bisa kuartir tidak berlaku kelipatan. Tadi sudah kita dengarkan untuk semuanya pemaparan berkaitan dengan persiapan anak-anak kita menjelang kelulusan di kelas 9 ini tentu sudah cukup sangat jelas. Jelas semua, nggih? Jelas atau jelas? Kalau jelas berarti hari ini kita semua bisa pulang persiapan segala sesuatunya sudah oke. Tapi kalau jelas nggak usah khawatir. Nanti Pak Sri sudah menyampaikan filenya nanti dibagi. Jadi kita punya pedoman yang sama terhadap apa yang akan kita sikapi setelah pertemuan pada siang hari ini. Mungkin kalau diizinkan saya ingin menyampaikan ada beberapa hal apa yang harus mungkin kita lakukan berkaitan dengan persiapan anak-anak kita di kelas 9 ini. Yang pertama adalah tentu saya mohon kita semua bisa memperbanyak lagi berkaitan dengan pembelajaran mandiri. Tidak mungkin sekolah bisa menyiapkan seluruh materi dengan waktu yang tersisa kurang lebih sekitar 6 bulan ya Bu ya. Waktu yang ada 6 bulan pasti harus membutuhkan satu effort upaya kita semua agar 6 bulan ini kita lebih efektif dengan pembelajaran mandiri di rumah dan di lingkungan. Kemudian saya mohon juga mulai diperbanyak literasi berkaitan dengan materi yang menunjang yang nanti akan diujikan pada anak-anak kita. Lalu juga yang terakhir juga yang paling utama adalah monggo kita gali lebih banyak lagi kreativitas inovasi dari anak-anak kita. Saya pikir itu hal yang menjadi hal yang sangat penting ya, karena sekarang inovasi kreativitas itu pada pendidikan sudah mulai dihargai dengan ketentuan tertentu. Misalnya masuk SMA juara nasional itu ya mau di SMA mana saja pasti masuk karena nilainya tambahannya cukup tinggi. Monggo silakan yang punya bakat potensi minat anak-anak kita yang tahu diekspor semaksimal mungkin agar bisa menjadi satu kreativitas berinovasi. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga tadi pesan dari Pak Sriono tentang penilaian atau pemantauan perilaku dan sikap yang sekarang pasti sudah baik, tetapi monggo silahkan dengan situasi dan kondisi sekarang pemantauan sikap dan perilaku anak-anak itu menjadi sesuatu yang penting. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sibuk dengan dunia masing-masing, tetapi saya harapkan kita masih punya waktu untuk kedua keluarga memperhatikan anak-anak kita agar apa yang sudah ditanamkan di sekolah bisa dilakukan di rumah, di lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri, pendidikan gratis iya. Nah, pendidikan gratis itu hebatnya kayak mana ya? Hebat banget, jadi sudah top. Jadi, tetapi apakah cukup sampai situ, Bapak Ibu? Saya pikir tidak. Kita tentunya selaku wali murid wajib untuk memberikan support kepada sekolah. Tadi kita lihat LCD-nya, kenapa Bu kayak begitu? Karena nggak boleh beli yang speknya lebih tinggi. Kenapa? Ya karena itu aturan dari pemerintah. Nah, biar caranya biar dapat yang lebih baik. Tadi Bu Kepala Sekolah Pak yang hadir kalau di sini itu kan kebanyakan dari alumni SMP 1 Wonogiri yang percaya bahwa SMP Negeri 1 Wonogiri memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik sehingga putra-putranya juga disekolahkan di sini. Jangan saya mau kita biarkan dengan kondisi ini. Oleh karena itu saya menduga kita semua. Kemarin 17-an yang tampil di Pringgondani itu SMP Negeri 2, bukan SMP Negeri 1. Berangkatnya Pak Kapolres, Pak Kapolres sangat meriah waktu kemarin. Kenapa kita tidak bisa selaku orang tua wali murid, monggo bareng-bareng hal seperti ini kita pikirkan bersama. Itu boleh, jadi tidak ada ketentuan pelarangan apabila ada kepedulian atau partisipasi dari wali murid untuk menunjang pendidikan di sekolah. Oleh karena itu monggo sekali lagi saya mengajak yang ini kelas 9 besok kira-kira kalau meninggali Dramben SMP Negeri 1 itu sanggup belum ya? Sanggup nih? Sanggup lah, sanggup. Ya, harapan kita
Adik-adik yang kelas 7, kelas 8 tahun depan bisa latihan drum band di SMP Negeri 1. Makanya bisa setuju nggih? Setuju nggih? Setuju nggih? Nah, ini kira-kira berapa dipakai ya? 100 juta ya? Tenang, nanti apa namanya, bahwa itu semuanya pasti bersedia untuk akhir kami itu kita sama-sama sediakan. Dan itu saya pikir hal yang baik untuk apa yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kita selaku wali murid, mari kita sama-sama bersinergi sekali lagi bersama-sama agar pendidikan anak kita lebih maju. Tentunya juga mempersiapkan anak-anak kita kepada jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan memimpin bangsa dan negara kita. Maka kan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilakan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Atau mungkin dari komite kalau ada yang menambahkan untuk saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan yang sudah memberikan tanggapan umum terkait dengan pemaparan dari Bapak Siono, yakni mengenai ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Tidak untuk kemungkinan dari Bapak Ibu barangkali masih ada yang ingin dipertanyakan, kami silakan Bapak Ibu. Boten-boten ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dan itu artinya bahwa itu sudah memahami, sudah menjadi perhatian untuk persiapkan putra putrinya terkait dengan persiapan menghadapi ujian sekolah dengan kriteria kelulusan yang demikian tadi disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Siono. Mudah-mudahan sinergisitas antara wali dengan sekolah dan juga komite bisa menghasilkan yang terbaik pada putra putri kita dan bisa sampai kepada cita-cita mereka untuk meletakkan sekolah yang favorit dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang hormati, nampaknya sudah cukup pertemuan pada siang hari ini. Untuk itu marilah kita akhiri pertemuan sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023 ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian barangkali kami yang mengawal kegiatan ini ada kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atul kalam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan berdasarkan tutur-tutur. Matur nuwun. Rim ya? Ya. Ayo Bu. Saya upel-upelan tak ketukon. Halo. Kula pun kangen lho. Indra kan Pak. Semoga aja kan.